Bendera dan simbol-simbol PKI yang baru-baru ditemukan jelas membuat geger anak bangsa. Wajar saja demikian, betapa bendera itu adalah simbol eksistensi. Dimunculkannya bendera PKI berarti sebuah tanda alamat bangkitnya musuh bangsa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bendera setiap orang-orang beriman. Bendera hijrah. Seperti apa itu? Simak video ini hingga akhir. Alhamdulillah, musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nasrul uridi min nuri wa tanwini wal mududi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Lem, ada dekat tekiku. Apa? Kenapa bendera ini di atas terus tidak pernah dibawa? Supaya bisa dilihat orang, supaya tidak diinjak sama mata dari mobil. Betul. Apalagi? Gak tahu. Kalau kita bibi apa? Supaya tidak dimakan kambing. Jawabanku, kalau hormati itu menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Oh, gitu ya. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, pembahasan kita kali ini terkait bendera. Bendera adalah simbol kejayaan, lambang kemerdekaan. Sejak dahulu kala, di zaman klasik, manusia sudah mengenal bendera dan panji-panji. Salah satu fungsinya digunakan dalam peperangan. Suatu kelompok dinyatakan menang ketika benderanya bisa bertahan. Dan sebaliknya, kelompok akan kalah ketika benderanya gugur. Sehingga bendera itu umumnya dipegang oleh para panglima, para pemimpin. Gugurnya pemimpin dan diturunkannya bendera menunjukkan tanda kekalahan. Sebagaimana di Perang Mu'tah, perang melawan tentara Romawi, beberapa kali pergantian kepemimpinan terjadi pada kaum muslimin, dimulai dari sahabat yang mulia Zaid bin Haris. Ketika beliau syahid, panji kepemimpinan beralih kepada Ja'far bin Abi Thalib, lalu kemudian Abdullah ibn Rawaha. Hingga akhirnya di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, kaum muslimin berhasil meraih kemenangannya. Demikian pula pada penaklukan Konstantin di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Sejarah mencatat bagaimana seorang prajurit Al-Fatih dengan gagah berani, dengan heroik menancapkan bendera kemenangan kaum muslimin dan menumbangkan bendera Konstantin walaupun nyawa sebagai taruhannya. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa terdapat satu peristiwa penting di Surabaya, yaitu penurunan bendera Belanda di Hotel Yamato, perobekan warna biru yang kemudian berganti menjadi merah putih, tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sobat sekalian, dalam video yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana proklamasi itu sebagai langkah awal dalam kemerdekaan. Begitu pula dengan deklarasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira bagaimana bendera seorang mukmin dalam menaklukkan syaitan, dalam menghidupkan yang hak dan memadamkan kebatilan? Bendera itu adalah menjawab seruan azan. Ya, menjawab seruan azan. Ialah sholat, ajakan sholat, mendirikan sholat disandingkan dengan ajakan meraih kemenangan. Hayal sholat, hayal falah.
Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa hanya orang-orang yang merdeka, hanya orang-orang yang berjaya, hanya orang-orang yang menang, mereka-mereka yang mampu menjawab seruan azan. Bagaimana cara menjawab seruan azan? Ada dua caranya. Yang pertama, menjawab dengan kata-kata. Sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengulangi kalimat azan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin mengatakan demikian. Kita jawab dengan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin mengumandangkan syahadat, kita juga bersyahadat. Muazzin memanggil dengan kalimat hayyalas salah, kita disunnahkan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Muazzin mengatakan hayyal falah, kita kemudian jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman selalu menyandarkan dirinya kepada Allah, bahwa semuanya tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin bisa bergerak menuju ke masjid kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menuju kemenangan, meraih kemenangan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan jawaban yang kedua tentu bersegera menyambut seruan azan itu. Hayalas salah, bersegera menuju ke masjid. Bersegera melaksanakan sholat berjamaah. Bersegera walaupun harus meninggalkan urusan-urusan dunia. Itulah orang yang merdeka. Itulah orang yang benderanya berkibar. Itulah bendera yang hakiki. Menghancurkan bendera-bendera syaitan. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Jumu'ah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'." Ketika sudah dikumandangkan azan, terutama di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, mari bersegera, mari menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, wa zarul bai', tinggalkan dulu perdagangan, tinggalkan dulu urusan dunia. Sehingga sungguh naif ketika kita dengan lantang mengatakan merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan yang hakiki. Hati masih tertawan dengan dunia. Ketika kita menegakkan sholat, insya Allah sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar yang semuanya berasal dari syaitan. Laknatullah alaihi. Maka selamatlah wahai jiwa-jiwa yang merdeka, yang terus menjawab seruan-seruan azan. Bagi sobat yang masih sulit, masih susah, semangat. Taklukkan syaitan. Raih kemenangan dengan menjawab seruan azan. Sekian sobat sekalian, sampai ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.